Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita syukur alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersama cahaya TV yang dicintai semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan ke keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para alim ulama, dan berharap kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaik-baiknya takwa di bulan suci yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita supaya menjadi orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa di padang mahsyar nanti mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Pertolongan dengan bendera kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci kita kalau sudah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dipandang Allah, kalau ingin selalu dirahmati Allah, kalau nanti di yaumil kiamah, nanti di padang mahsyar akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat kita ini diakui tidak sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Boleh saja kita mengakui sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, silahkan mengakui. Tapi belum tentu Allah mengakui sebagai hamba-Nya. Kalau kita ingin diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu kunci kita yang sangat diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimanakah mungkinkah kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak sedikit manusia merasa beriman kepada Allah, merasa bertakwa kepada Allah, sedekah setiap hari, beribadah, salat sunnah di malam hari.
tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui sebagai hambanya. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW memalingkan wajahnya di yaumil qiyamah nanti, di padang mahsyar nanti. Jangankan kita mendapatkan air telaga Nabi Muhammad SAW, yaitu air surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak diberi syafaat. Kenapa? Disitulah sejauh mana diri kita, dari kehidupan kita, dari balik kita sampai umur puluhan tahun, berapa kali satu hari bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja kita sulit bibir kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, pelit sekali mengucapkan solawat kepada Rasulullah, berat sekali bagaimana mungkin kita diakui sebagai hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, jangan pernah kering bibir ini, selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingin sedikit saya sampaikan bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, di akhir-akhir bulan Ramadan, umat Islam mulai disibukkan dengan kehidupannya duniawi dan dia mengurangi dalam akhirat-akhiratnya, mengurangi dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semakin kita di akhir-akhir Ramadan harus kita meningkatkan kita membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah supaya kita diampuni semua dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita yang baik-baik, dan anak keluarga kita dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, dan menjadikan ijazah dari Allah, mendapatkan ijazah dari Allah itu golongan husnul khotimah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv. Kita akan kembali setelah iklan berikut. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu, aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai.
Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Ingin saya sampaikan, dalam kitab Durratun Nasihin telah menyampaikan, yaitu para sahabat-sahabat, Ibnu Khattab menyampaikan adalah salah satu nama yang bernama wali. Wali siapa itu? Wali yang sangat hebat, wali yang sangat sakti, yang bernama Sam'un Al-Ghaz. Sam'un Al-Ghaz ini selama dia 1000 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apa? Dia ibadah setiap hari memerangi orang kafir Quraisy. Setiap hari dia membunuh orang Quraisy. Dengan apa senjatanya Sam'un Al-Ghaz ini? Senjatanya dengan jenggot unta. Jenggot unta ini dalam keterangan kitab lebih tajam daripada pedang. Dia melawan musuhnya, seandainya ada musuhnya 1000 nih. Ada musuhnya 500 orang. Itu Sam'un Al-Ghaz tinggal tersenyum mencabut senjatanya, yaitu dengan jenggot unta. Dia tebaskan dari jauh, semua leher-leher orang kafir Quraisy terkapar. Meninggal semua atau tewas semua seketika karena kehebatan kemuliaan seorang waliullah yang bernama Sam'un Al-Ghaz. Sam'un Al-Ghaz ini di suatu malam digoda istrinya sama pemimpin orang kafir Quraisy, sangat takut sekali kepada Sam'un Al-Ghaz. Bagaimana caranya kita mengalahkan seorang waliullah? Seorang pemimpin orang kafir Quraisy mendatangi istrinya Sam'un Al-Ghaz membawa uang emas, membawa berlian. Wahai engkau istri Sam'un Al-Ghaz, aku beri uang dengan ratusan dirham, dengan uang-uang yang sangat banyak, tapi syaratnya kita harus bareng-bareng bekerja sama membunuh suamimu. Bagaimana mungkin, kata istrinya, saya tidak akan mampu. Nanti suatu malam suamimu tidur, kita ikat dengan tambang kakinya atau lehernya. Malam tiba, diikat kakinya, diikat lehernya sama istrinya, sama Al-Gojo orang kafir. Setelah diikat dia bangun. Wahai istriku, siapa yang mengikat kakiku? Siapa yang mengikat tanganku? Aku. Kenapa kau mengikat kakiku dan tanganku? Aku ingin menguji kehebatanmu. Padahal dia karena uang. Hai istriku, adik aku ini seorang waliullah. Apapun yang kuinginkan akan Allah kabulkan. Hancurlah seketika tambang itu. Yang kedua malamnya datang lagi. Dia tidak kapok, orang kafir Quraisy membawa rantai. Rantai itu gelangnya 1 gelang 1 kilo. Kalau ada 100 rantai berarti berapa? 1 kintal. Diikat ke kakinya juga sama. Diikat ke lehernya. Ditanya lagi. Setelah diikat, wahai istriku, siapa mengikat kakiku dengan rantai besi ini? Aku ingin mengujimu. Dia kembali, dia dengan hitungan detik, dia hancur terlebur semua rantai besi itu. Ditanya, saking dia cinta uang istrinya, cinta harta, bagaimana saya untuk mengalahkan, bagaimana kehebatanmu bisa dikalahkan? Wahai suamiku, wahai istriku, menjawab Sam'un Al-Ghaz, kehebatanku, kemuliaanku ada kelemahannya. Rambutku ini sampai ngengser ke bumi, rambutku ini panjang sampai ke tanah. Kalau seandainya rambutku ini dipotong, dibagi 4 dan diikat ke tubuhku, itulah kelemahanku. Disitulah kesempatan istrinya akan mendapatkan uang dirham, uang emas. Malam itu juga dia potong rambutnya dengan 4 bagian.
diikat ke lehernya, diikat ke kakinya, diikat ke tangannya. Disitulah tidak bisa bergerak. Sam'un al-Ghaz emang kelemahannya. Dipanggillah pemimpin orang kafir Quraisy, diseret Sam'un al-Ghaz ke gedung yang sangat tinggi, diikat ke suatu tiang. Disitulah sebelum diikat satu tiang, ditaikkan ke atas, datang salah satu seorang, memotong leher, memotong bibirnya, memotong-motong lidahnya, mencongkel kedua matanya. Datang lagi semua, saking benci, saking keselnya, dicokel telinganya. Dan semua alat kelaminnya pun dipotong oleh orang kafir Quraisy. Itulah kejamnya orang kafir Quraisy. Begitu kejamnya. Setelah sudah tidak berdaya Sam'un al-Ghaz, tangan sudah tidak ada, kaki sudah tidak ada, telinga sudah tidak ada, mata sudah tidak ada, lidah sudah tidak ada, bibir sudah tidak ada. Dia ditaikkan ke atas tiang yang sangat tinggi. Berpestalah orang kafir Quraisy, termasuk istri Sam'un al-Ghaz. Merasa kita menang Sam'un al-Ghaz, jagoan-jagoan yang sangat dicintai Tuhannya, kita sudah kalahkan, sudah tidak berdaya lagi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disitulah malaikat Jibril turun ke bumi melihat Sam'un al-Ghaz yang sedang disiksa oleh orang kafir. Waruhu fiha, golongan-golongan para malaikat dari langit yang ketujuh turun ke bumi, ruh-ruh bersama golongan-golongannya. Wahai Sam'un al-Ghaz, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Qur'an. Engkau tinggal mohon kepada Allah, tinggal ucapan kepada Tuhanmu, minta apa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Sam'un al-Ghaz? Wahai para malaikat, aku sudah tidak berdaya. Aku sudah tidak mampu hidup lagi, lebih baik aku mati. Tidak berhenti malaikat saking cintanya datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi, kau tinggal mengucapkan hati memohon kepada Allah, minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Lailatul Qadar, malam yang sangat dikabulkan doa umat bagi Nabi Muhammad SAW. Sam'un al-Ghaz tadinya kecewa, beliau juga memohon kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengizinkan aku diberikan kehidupan kembali, diberikan kekuatan kembali seperti semula, dikembalikan tangan-tanganku, dikembalikan kakiku, dikembalikan tubuh-tubuhku yang telah dihancurkan oleh orang kafir Quraisy, aku ingin berjuang melawan orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dikembalikanlah semua alat tubuhnya, kaki, tangannya, termasuk kemaluannya, dan termasuk lidahnya yang begitu habis dipotong-potong. Matanya pun dia normal kembali, bisa melihat. Di malam Lailatul Qadar itu yang sangat hebat, yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia dikembalikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gerakkan di atas tiang itu, dia gerakkan lagi, hancur leburlah, runtuh dari lantai-lantai yang sangat tinggi, hancur ambruk ke bawah, binasa semua orang kafir Quraisy, termasuk istrinya yang munafik, istrinya yang sangat zalim, istrinya yang kafir Quraisy mati mengenaskan bersama orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Itulah kehebatan, kemuliaan
di bulan suci Ramadan ataupun di malam Lailatul Qadar. Cahaya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar, disitulah ternyata malaikat Jibril telah menyamar sebagai manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya. Wahai Rasulullah SAW, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah telah saya sampaikan tadi, Allah menunjukkan sebelum engkau lahir ada yang bernama waliullah, yaitu Sam'un Al-Ghaz. Itulah perjuangan Sam'un Al-Ghaz yang begitu hebat, yang begitu gigih melawan seorang kafir Quraisy. Dia tidak tanggung-tanggung selama 1000 tahun dia melawan orang kafir Quraisy. 1000 tahun, kalau tidak salah 83 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun kalau tidak salah 1000 bulan, maksudnya 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Disitulah kalau seandainya engkau Rasulullah SAW sampaikan kepada umatmu perjuangan seorang waliullah yang bernama Sam'un Al-Ghaz, dia beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Dia berjuang di jalan Allah melawan orang kafir Quraisy dengan apa? Dengan senjata jenggot unta. Begitu hebatnya dia, begitu saksi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lapar, tinggal minta kepada Allah, keluar dari tongkatnya. Seorang Sam'un Al-Ghaz ini semua dikabul. Kalau dia lapar, tongkatnya mengeluarkan makanan, daging apa aja yang dia inginkan keluar dari tongkatnya. Kalau dia haus, dia tinggal ketukan ke bumi, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memancarkan air yang sangat jernih, yang sangat bersih, bisa diminum oleh Sam'un Al-Ghaz. Enggak usah melangkah mencari sumber air, enggak usah mencari makanan-makanan untuk kehidupannya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mendapatkan beribadah yaitu selama 1000 bulan. Dalam kitab Tangkihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adu'a'umuhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita, kalau masih ragu ini bulan Ramadan cuman hanya puasa di siang hari, melaksanakan sholat tarawih di malam hari, tapi kalau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan kita orang gila, bagaikan orang yang beribadah kepada Allah yang tidak punya otak. Disitulah baginda Nabi Muhammad SAW, kita menginginkan hambanya, umatnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Di akhir-akhir Ramadan kita kerjakan sholat taubat, kita kerjakan sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat. Laksanakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hartakah, minta kepada Allah. Yang tadinya malas, kok saya masih miskin aja, minta kepada Allah harta sebanyak-banyaknya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kendaraan yang mewah, rumah yang megah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tidak pernah minta, usaha banting tulang, percaya kepada orang yang menggaji kita, tapi kita kurang percaya karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Yang belum punya istri, berdoa kepada Allah, mencari istri, mendapatkan istri yang soleha, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Asal jangan minta istri doang, minta istri yang solehah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya suami, minta suami yang soleh dan solehah, yang beriman kepada Allah, yang berilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mudah-mudahan kita semua cahaya Antv yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala
mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setahun sekali ruh-ruh para malaikat, teman-teman para malaikat Jibril turun ke bumi untuk melihat umat Nabi Muhammad. Siapa yang mohon kepada Allah, siapa yang minta kepada Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat. Wa ruhu fiha, ruh-ruh yang akan turun dari langit. Itulah sahabat Antv yang dicintai. Marilah kita bersama-sama mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam kitab Al-Quran, dalam kitab Duratun Nasihin, dalam kitab Tanghihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita jangan lupakan di bulan suci Ramadan yang terakhir ini. Senyumlah kepada Allah. Tersenyumlah kita melaksanakan puasa di siang hari. Merasa haus, merasa lapar. Itulah cinta kita, tanda kita beriman kepada Allah. Inilah saya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang beribadah puasa, merasakan haus dan lapar. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, haus dan lapar menjadi tantangan buat kita. Itulah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cahaya Antv. Dan mudah-mudahan yang kurang baik, yang kurang pantas, banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Emang itulah diri saya Asparudin Al-Bantani. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.